Hadilah kuasa-Mu, berdaulatlah Kau di tengah kami. Oh ya kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Roh Kudus. Kami haus akan Engkau saat ini. Kami haus Tuhan. Amin Tuhan. Mari sama-sama katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Amin. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Amin.
Kami mau buka hati buat jamahan, buat lawatanmu, buat hadiratmu saat sore malam hari ini Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Boleh sekali kita sambut Tuhan Yesus dengan tepuk tangan yang baik. Katakan, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari buka hati katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah. Amin. Kau ambil alih Tuhan seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Mari sama-sama, ku buka hati untuk jamahanmu. Mari jemaat Tuhan semua nyanyikan pujian. Yes Tuhan, kami buka hati bagi Engkau saat sore malam ini. Kau ambil alih seluruh hati dan hidup kami. Kau kendalikan kami saat sore ini Tuhan. Oh Rala Masyika Rala ya. Katakan lebih lagi, ku buka hati bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah pada Tuhan.
Engkau lebih lagi dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, hingga Engkau disukakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyukakan Engkau lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Semua kita tetap sukacita. Amin. Amin. Yang tetap sukacita boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan segala puji syukur bagi Yesus yang sungguh baik. Haleluya. Semua tepuk tangan yuk. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu.
hidup, yang menjadi alasan kami tetap bersemangat, tetap memiliki pengharapan, karena kami tahu Yesus setia mengasihi kami. Thank you Tuhan. Kau selidiki setiap kami, agar kami lebih lagi Tuhan mengasihi kami.
Terima kasih. Haleluya. Bapak, terima kasih buat sore hari ini. Pujian ini sungguh mengingatkan dan terus menguatkan kami, Tuhan, bahwa Bapa selalu setia, tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Walaupun kadangkala kami tidak setia, tapi Tuhan setia. Tuhan, di awal tahun ini ajar kami setia. Ajar kami terus hidup dalam rencana Tuhan. Beri kasih karunia kepada kami untuk kami bisa menjalani tahun 2022 ini, menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan. Ajar kami lebih mencari Tuhan, lebih mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolong Tuhan, sore malam hari ini taruh di hati kami kerinduan kasih kepada Tuhan yang lebih lagi. Kami tahu Tuhan, masih banyak beban pergumulan yang mungkin terjadi dalam hidup kami. Namun kami percaya Tuhan menghendaki supaya kami mencari kehendak Tuhan lebih dalam. Terima kasih Roh Kudus, seberapapun kami yang hadir hari ini, biar firman-Mu boleh mendasari apa yang boleh kami bangun dan kerjakan untuk sepanjang tahun ini. Terima kasih, biar karya-Mu terus nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan boleh berkata amin, amin. Shalom. Oke, kalau bisa yang di belakang boleh maju deh ke depan biar jadi gak terhalang tembok gitu ya. Tanto, Mary, harusnya boleh ke depan ya. Oke. Itu ada Yuki, Shalom Yuki, sama Vini, boleh majulah ke depan sedikit. Nah, jadi biar kita bisa lebih. Ini apa? Belum nyala, baterainya habis. Habis ya. Terima kasih buat teman-teman musik pujian. Oke, saya nggak pakai mic dulu ya karena mic-nya habis baterai. Yuki boleh pindah sini Yuki biar lebih kelihatan sini. Sama ini baru pertama kali hadir, boleh kasih tepuk tangan buat. Oke ya. Ya, ini gerombolan belum pada datang, kemana ini? Siapa? Oh, Budi. Oh. Oh gitu. Oh. Iya. Awal tahun banyak hal ya. Jojo sehat ya? Aman. Oke. Tes. Oke ya. Aman ya. Memang banyak berita ya. Awal tahun 2022 banyak berita. Ya, mungkin berita-berita yang menggoncangkan gitu ya. Ataupun mungkin kita ngalamin lah ya, yang namanya masa-masa yang nggak mudah ya. Seperti saya rasakan saudara ya, walaupun saya percaya begini bahwa kita semua punya Tuhan yang sudah berkemenangan, amin. Amin, percaya Tuhan kita sudah berkemenangan.
Dia sudah mati di atas kayu salib dan dia sudah bangkit. Nanti kita ada perjamuan kudus ya. Dan Yesus sudah berkemenangan, dia duduk di atas tahta sorga, ya, memerintah. Ya, katakan bersama-sama memerintah. Jadi keadaan dunia, ya, keadaan apapun yang sekarang terjadi itu tidak lepas dari yang namanya kendali Tuhan. Amin. Tidak lepas dari ya Tuhan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah adalah kita yang ada di dunia ini loh. Kita yang ada di dunia ini harus punya respon atau punya pengertian gitu. Ya, punya respon atau pengertian bagaimana kita hidup di tengah-tengah masa yang penuh dengan goncangan ini. Gitu. Amin. Ya. Banyak orang gak sadar apa yang dimiliki dalam hidupnya yang Tuhan sudah kasih. Akibatnya waktu ada goncangan dia jadi takut. Dia jadi khawatir. Ya. Dia jadi bingung menghadapi segala sesuatunya. Padahal Tuhan sudah kasih sama kita satu kemampuan untuk kita tuh bisa menghadapi bahkan bisa berkemenangan. Amin. Ya. Dan apa yang Tuhan kasih itu adalah firman-Nya, kuasanya dalam hidup kita. Ya. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan itu harus benar-benar berakar dalam hidup kita. Harus jadi dasar. Coba bilang sama-sama, harus jadi dasar. Ya. Dalam setiap keputusan, pertimbangan, dan tindakan kita. Jadi kita harus punya dasar yang kuat. Minggu lalu saya bahas itu. Coba bisa tolong nggak? Saya pengen baca ulang. Ya, sebelum ini. Ya. Sebelum ini ada satu statement yang saya tulis. Coba. Nah, ini kita tuh harus punya dasar. Bilang sama-sama harus punya dasar. Ya, dasar kehidupan ini yang menentukan bagaimana kita bisa hidup. Amin. Apa itu dasar? Di sini dibilang dasar kehidupan adalah, baca sama-sama 2-3. Dasar kehidupan adalah 2-3. Sama-sama baca. Dasar kehidupan adalah dasar kebenaran firman Tuhan yang sudah dibangun kehidupan kita sehingga menentukan, mempengaruhi setiap pertimbangan. Nah, lihat, dasar kehidupan adalah dasar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah dibangun dalam hidup kita. Jadi firman itu harus terbangun dalam hidup kita sampai, bilang sama-sama sampai menentukan atau mempengaruhi, lihat, menentukan dan mempengaruhi apa? Pertimbangan, keputusan, dan tindakan kita. Ya, saudara, hidup kita tuh kan selalu berhadapan dengan yang namanya harus ada pertimbangan, betul? Kita harus mengambil keputusan, kita harus punya tindakan, betul nggak? Nah, semuanya itu tuh ada dasarnya. Ya. Dasarnya itulah yang akhirnya menentukan apakah pertimbangan keputusan kita itu baik atau tidak. Saya kasih contoh ya, kalau di Alkitab ya. Itu contohnya waktu bangsa Israel menghadapi Goliat. Ya. Bangsa Israel saat itu dipimpin oleh seorang raja namanya Saul. Ya, Raja Saul itu raja yang kuat, raja yang punya pengalaman luar biasa. Dia hebat luar biasa. Ya. Tapi waktu dia ketemu Goliat, melihat Goliat, raja yang hebat itu takut, saudara.
Kenapa dia bisa takut? Kenapa dia bisa takut? Karena dia melihat bahwa musuhnya lebih besar daripada dirinya sendiri. Saudara, kalau melihat masalah hidup saudara lebih besar dari kekuatan saudara, yang terjadi adalah takut. Betul? Khawatir, betul? Kalau kita melihat masalah kita lebih besar daripada kemampuan kita, muncul ketakutan. Itu yang menjadi dasar Raja Saul mengambil keputusan. Dia jadi takut. Dasarnya kenapa, saudara? Takut. Saudara kalau udah punya rasa takut ya, pasti saudara akan ngambil keputusan tindakan didorong oleh rasa takut. Betul? Kalau dasarnya takut, saudara nggak akan pernah bisa berkemenangan apa-apa. Bisa paham? Bisa paham, saudara? Ya. Tapi bandingkan dengan Goliat, dengan Daud. Waktu Daud yang lebih muda, tidak berpengalaman, dia menghadapi Goliat. Apa yang mendasari keputusan Daud untuk menghadapi Goliat? Ada yang tahu? Bisa jawab? Karena dia punya Tuhan. Dia punya dasar yang kuat mengenal Tuhannya. Jadi waktu dia menghadapi Goliat, dia tahu dia mengenal Tuhan. Dia tahu Tuhannya kuat. Dia tahu Tuhannya berkemenangan. Jadi Goliat yang sebesar itu gak membuat dia takut, saudara. Malah dia yakin bahwa sekalipun dia lemah, sekalipun Daud gak punya pengalaman perang, tapi dia tahu Tuhan yang bersama dengan dia pasti memberi kemenangan. Itu dasar. Saudara, coba renungkan apa yang mendasari hidup saudara tahun 2022 ini dalam menghadapi semua kehidupan saudara. Ini penting sekali. Kenapa? Makanya saya ulang kembali ini, saudara. Ke depan nanti, mungkin bukan ke depan nanti, hari ini juga kita sedang menghadapi Goliat yang besar. Goliat ini gambaran dari masalah. Hari ini juga kita mungkin sedang menghadapi musuh yang besar, beban yang besar, tantangan yang besar. Tahun 2022 awal tahun aja, ini tanggal berapa? Tanggal 9 aja, baru 9 hari udah berat hidup ini. Baru 9 hari, harusnya kan awal tahun baru tuh semangat baru, gitu? Gairah baru, hidup tahun baru. Jangan lagi ada trompet sama kembang api aja kita, wah luar biasa. Ini awal tahun harusnya gairah baru, semangat baru, kekuatan baru, amin. Tapi ada banyak orang baru 9 hari kayaknya hidupnya udah beratnya minta ampun ya, bebannya udah kayaknya beratnya minta ampun ya. Nah itu sebabnya saudara, saya pengen di awal tahun ini saudara coba perhatikan dasar hidup saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang jadi dasar hidup saudara? Apa yang jadi fondasi hidup saudara? Ya, jadi dasar itu adalah apa? Ini kebenaran firman Tuhan yang sudah dibangun dalam hidup kita. Saudara udah sering dengar firman Tuhan, betul? Nah sekarang pertanyaannya, apakah firman itu sudah berakar nggak? Sudah menjadi hidup kita nggak? Sehingga setiap kali kita punya problem, punya masalah, kita ngambil tindakan, kita ngambil keputusan, dasarnya bukan lagi diri kita sendiri, dasarnya bukan lagi ketakutan, tapi firman. Amin. Firman iman, bilang sama-sama firman iman. Kalau dasarnya firman, saudara, saudara pasti akan melihat mujizat terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan lihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Karena saudara bertindak di atas dasar firman, bukan di atas dasar pikiran-pikiran kita sendiri.
pertimbangan-pertimbangan kita sendiri, bukan. Tapi dasarnya firman. Contoh ya, saya aja sudah. Waktu mengalami awal-awal divonis gagal ginjal, saya sakit ginjal. Dan dokter bilang, kayak ini bisa sembuh kalau diganti ginjalnya atau dicuci darah aja. Waktu saya menerima keputusan itu, ini pikiran tuh kan kemana-mana, betul? Pikiran saya tuh takut, khawatir, marah mungkin, apalagi kecewa mungkin. Ya. Tapi kalau saya biarkan sikap-sikap seperti itu yang mendasari saya bertindak, saya akan tambah parah. Saya akan hidup dengan kekuatan saya sendiri. Tapi saya bersyukur di tengah-tengah suara-suara dokter, di tengah-tengah saya melihat orang-orang yang punya penyakit yang sama, ada yang mati, ada yang hidupnya jadi nggak seimbang, badannya jadi nggak sehat, nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu. Itu semua mempengaruhi pikiran saya dan bisa membuat saya down, nggak? Down, bisa. Beberapa waktu awal-awal saya down, saudara. Ya, kalau udah down, merasa negatif, apa-apa jadi susah, pikiran-pikiran jadi jelek. Bayangkan, saudara, saya diserang dengan situasi seperti itu. Tapi saya bersyukur saya punya firman. Amin. Saya punya janji Tuhan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Itu firman kan? Firman itu saya ambil, saya berdiri di atas dasar itu. Dan itu mempengaruhi perjalanan hidup saya ke depan. Makanya saudara, kita perlu hari-hari ini kembali melihat dasar, fondasi hidup saudara. Amin. Bagaimana saudara punya dasar kehidupan yang kuat atau enggak? Saya mau baca ayat ini saudara ya, biar saudara nanti bisa mengerti. Coba lihat 1 Korintus pasal mana ya? 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai 16. 1 Korintus 3 ayat 10, 16, 10 sampai 16. Perhatikan ya baik-baik ya, saudara bisa buka juga di situ. Kalau enggak, dengarkan apa yang saya bacakan. Paulus bilang begini, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku, kata Paulus, sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan puji, ia mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian.
tapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara, saya ingin saudara paham ya, tahun 2022 ini apa yang jadi fokus, terutama saya pribadi sebagai pemimpin rohani, ya. Saya sebagai pemimpin, sebagai gembala, apa yang jadi fokus? Nah, saya menerima firman ini, saudara. Seperti Paulus yang mau membangun, ya, membangun jemaat. Ya, jadi Paulus itu dia tahu sebagai pemimpin itu harus apa? Membangun jemaat. Bilang sebelah-sebelahnya, membangun jemaat. Ya, jadi saudara dengan saya yang hadir di HOC ini, ya, saudara itu harus terbuka untuk dibangun. Amin. Saudara tidak datang hanya jadi penonton. Saudara tidak datang hanya jadi jemaat yang manas-manasin kursi. Amin. Tapi saudara harus membuka diri untuk dibangun tahun ini. Bilang sama-sama, saya mau dibangun. Ya, karena jelas firman Tuhan bilang di sini, Paulus bilang, aku ini seperti tukang bangunan, katanya. Ya, dia membangun jemaatnya. Membangun hidup jemaatnya supaya kuat. Karena firman Tuhan tadi bilang bahwa nanti sekali waktu semua orang akan diuji dengan api. Kalau pekerjaannya baik, dia akan dapat upah. Tapi kalau pekerjaannya nggak baik waktu diuji dengan api, maka rumah itu akan hancur. Jadi saya meyakini, saudara, bahwa tahun 2022 ini kita sama-sama harus membangun hidup kita. Dan itu dimulai dari apa? Membangun dasar, fondasinya, saudara. Amin. Jadi saudara, kalau saudara dasarnya nggak kuat, saudara mau bangun apapun, di sini dibilang entah orang membangun di atas emas, di atas perak, ya. Tapi kalau dasarnya nggak bagus, sekalipun membangun rumah di atas emas dan perak, rumah itu nggak akan kuat. Kenapa? Karena yang menentukan rumah itu kuat atau tidak bukan apa yang di atasnya, tapi yang di dasarnya. Betul? Saya tanya sama saudara, kalau saudara lihat pohon yang kuat, itu yang bikin dia kuat itu apanya? Karena dia punya akar. Betul? Saudara pernah lihat pohon yang tingginya 10 meter, akarnya cuma 10 cm? Ada. Coba saudara cabut itu pohon yang 10 meter, bahkan ada yang 20 meter. Itu pasti akarnya itu kuat ke dalam. Sebelum pohon itu naik ke atas dengan kuat dan tidak goyah oleh angin, oleh badai, dia akan kuat dulu ke dalam. Amin. Nah, banyak orang pengen cepat kuat ke atas, penampilannya ingin kelihatan hebat, punya segala-galanya, mungkin bisnisnya hebat, ya, mungkin hartanya hebat, tapi dasar rohaninya nggak kuat, mudah goyah, mudah rontok. Amin. Itu sebabnya mari kita satukan hati sama-sama, saudara. Saya pengen setiap kita benar-benar tahun ini menjadi tahun kita mengizinkan Tuhan membangun kembali dasar rohani kita, supaya kita benar-benar tahun ini bisa menjadi kuat, kokoh. Ada badai, ada goncangan, ada masalah apapun, tidak akan menggoyahkan hidup kita. Amin. Karena kita kokoh dibangunnya. Ya, jadi saudara mesti agresif, saudara mesti antusias untuk membangun hidup saudara. Betul nggak? Ya, saudara harus mau meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan.
Saudara harus mau meluangkan waktu untuk bersekutu dengan saudara seiman. Ya, tujuannya apa? Membangun, saudara. Jangan hanya sibuk membangun yang di luar, tapi bangun yang di dalam. Coba bilang sama-sama, bangun yang di dalam. Ya, saya sudah menemukan banyak orang yang hebat di luar, tapi di dalamnya nggak kuat, hidupnya berantakan. Ya, goyah sekali. Ya. Contohnya seperti Simpson. Saya pernah kasih contoh ini. Sudah tahu Simpson? Tahu nggak Simpson? Ya, Simpson itu sejak lahir punya kekuatan luar biasa. Tapi karena dia nggak membangun yang di dalam, jadi dia mudah tergoda oleh wanita. Siapa namanya wanita itu? Galila. Oh, kirain Galila, salah Galila. Delila. Betul? Ya, Simpson itu hebatnya luar biasa. Gak ada yang bisa ngalahin dia. Kalau dia berkelahi, dia seorang diri, musuhnya ratusan dia bisa kalahkan. Dia bisa mengangkat pintu gerbang Gaza yang besar dengan kekuatan sendiri. Hebat dia. Tapi ketika dia melihat wanita namanya Delila, udah tahu wanita itu bukan orang sebangsanya, orang kafir. Dia bilang sama orang tuanya, "Pi, aku pokoknya pengen kawin sama si Delila." Ayahnya bilang, "Jangan sama dia, dia bukan dari kaum kita. Cari dari kaum kita." Gak mau, aku pengen dia. Singkat cerita, dia bangun hubungan sama Delila itu. Delila itu ternyata menggoda terus Simpson, bertanya terus supaya Simpson menunjukkan kekuatannya. Terus digoda. Sampai sekali waktu Simpson menyerah sudah. Akhirnya dia kehilangan kekuatannya. Karena apa? Karena dia tidak bangun dasarnya dengan kuat. Delila ini gambaran dari setan, saudara. Iblis tuh hari-hari ini terus akan berusaha menipu saudara. Terus berusaha menggoda saudara. Supaya saudara tuh melepaskan kekuatan Tuhan. Dan saudara hanya hidup dengan kekuatan-kekuatan dunia ini. Ya. Itu sebabnya saudara hati-hati. Jangan kompromi dengan dosa. Tahun ini tahun kita tuh harus menanggalkan semua dosa yang merintangi kita. Apapun yang menghalangi kita untuk kita dekat sama Tuhan, singkir. Supaya kekuatan Tuhan bisa terus nyata dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi dasar, bilang sama-sama, saya harus punya dasar yang kuat. Amin. Ya. Tes. Tahu ini bisa timbul tenggelam begini ya. Tes. Ada. Nah, dengan cepat sebelum kita masuk perjamuan ya, ada beberapa dasar yang harus kita bangun sebagai fondasi hidup. Ya, jadi hari ini saya akan bicara tentang membangun, ya ini bukan bicara tentang firman yang enak-enak ya, bukan hanya bicara firman yang menyenangkan telinga, tapi kita ini bicara tentang apa yang mesti kita bangun. Ya. Coba kita lihat beberapa hal ini dengan cepat. Beberapa dasar yang harus kita bangun sebagai fondasi. Yang pertama, silakan. Ini harus menjadi dasar hidup kita. Amin. Baca sama-sama. Mencintai Tuhan dengan segenap. Sekali lagi katakan bersama-sama. Mencintai Tuhan dengan. Ya. Ini harus jadi dasar yang utama dalam kehidupan kita. Ya. Jadi harus mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Seluruh hidup kita hanya mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, hukum yang terutama adalah kasih Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan akal budi. Jadi ini harus menjadi dasar utama. Apapun yang kita kerjakan, dasarnya harus karena kita mencintai Tuhan. Amin.
Bukan karena kita mencintai dunia ini atau mencintai diri sendiri, mencintai Tuhan. Ya, katakan bersama-sama, mencintai Tuhan. Ya. Kalau saudara mencintai Tuhan, berarti saudara akan mencintai firman-Nya. Amin. Mencintai perkataannya. Jadi saudara harus mulai punya pertimbangan. Apapun yang saudara lakukan, saudara tanya, apakah saya melakukan ini karena saya mencintai Tuhan, atau karena saya hanya mencintai diri saya sendiri? Kalau kita selalu mendasari bahwa kita melakukan segala sesuatu karena kita mencintai Tuhan, perhatikan, kita pasti akan terhindar dari yang namanya melakukan kesalahan atau dosa. Amin. Ya, kalau saudara mencintai Tuhan, pasti saudara nggak mau melukai Tuhan, betul? Pasti saudara nggak mau mengecewakan Tuhan. Pasti saudara nggak mau menyakiti Tuhan, karena saudara mencintai Tuhan. Ya. Jadi ini harus jadi dasar yang paling utama, saudara. Bangun, ya, cinta saudara kepada Tuhan, kasih saudara kepada Tuhan. Ya, dengan saudara belajar, ya, merenungkan firman, saudara belajar untuk mentaati firman. Ya, karena mengasihi Tuhan itu berarti saudara mencintai firman-Nya, perintah-perintahnya. Amin. Jadi saudara kalau bilang mencintai Tuhan, saudara pasti suka sama firman. Ya, itu yang harus dibangun. Karena banyak orang hari-hari ini saudara, dia udah gak lagi cinta sama firman. Dia gak sudah lagi menyukai firman dan kebenarannya. Ya, dia lebih suka akan hal-hal yang lain. Ya, dia lebih suka dengan hal-hal dunia. Itu yang membuat hidupnya akhirnya jauh dari Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata di Matius 15 ayat 7, orang-orang itu bisa memuji Tuhan dengan mulutnya. Dia bisa berkata Tuhan, Tuhan, tapi sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya nggak dekat sama Tuhan. Ya, ingat, Tuhan itu senang kalau kita punya hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara mencintai sesuatu, pasti di hati saudara tuh melekat terus, nempel terus gitu di hati saudara, betul gak? Ya, saudara akan terus suka, kayaknya hati saudara dekat dengan yang saudara cintai. Itu ciri kalau saudara mencintai. Siapa yang di sini belum pernah mencintai seseorang? Angkat tangan. Mencintai sesuatu. Kalau saudara suka akan sesuatu, pasti itu terus terbawa dalam hidup kita. Betul? Nah, itu yang mesti dijaga, saudara. Itu dasar yang pertama ya. Jadi dasar yang pertama adalah mencintai Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, boleh tolong? Ya, ini. Mentaati firman Tuhan secara total. Ya. Di dalam firman Tuhan berkata begini, sebentar, saya bacakan ya. 1 Yohanes 5 ayat 2 berkata, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintahnya itu tidak berat. Ya, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara pernah ketemu Tuhan loh? Belum pernah ya? Loh? Tapi kalau saudara mencintai perintah-perintahnya, saudara sebenarnya sedang berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan dan perintahnya itu sama.
Kalau saudara menghormati perintah Tuhan, sebenarnya saudara sedang menghormati pribadi Tuhan. Kita nggak pernah lihat Tuhan. Tapi ketika saudara mencintai, menghormati firman, saudara boleh percaya bahwa saudara sedang berjumpa dengan Tuhan. Saudara sedang menghormati pribadi Tuhan. Amin. Ya. Jadi ini yang menghibur saya. Tuhan, saya nggak pernah ketemu Tuhan. Tapi buat saya firman itu adalah pribadinya. Sebab firman dan Tuhan adalah sama. Jadi kalau saudara belajar hormat sama firman, saudara belajar menghargai firman, saudara sebenarnya sedang menghormati Tuhan dan menghargai Tuhan. Yang terakhir, setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan. Menerima Roh Kudus dan hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Baca sama-sama, 2, 3. Efesus 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saya akan tambahkan Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat penanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Saudara, pengalaman pribadi saya kurang lebih 25 tahun yang lalu mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus dan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu yang membuat saya sampai hari ini bisa mengenali apa yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup saya. Bahkan di saat-saat saya sedang lemah, di saat-saat saya sedang tidak mampu, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tanpa kuasa Roh Kudus kita nggak mampu, kita nggak bisa melakukan apapun, saudara. Apalagi di saat kita sedang mengalami yang namanya keterbatasan, ya kita nggak bisa menghadapi hal-hal yang lebih berat, lebih besar dari diri kita sendiri. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita akan dipakai Tuhan dan kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan luar biasa. Itu yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid Yesus. Mereka nelayan, mereka orang-orang yang gak pintar, ya. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup dia, mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Mereka bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan bahkan lebih besar daripada yang Yesus pernah lakukan. Saya percaya saudara, di akhir zaman ini Tuhan mau pakai kita lewat kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup kita, sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan, jadi berkat Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar. Amin. Jadi 3 dasar ini saudara yang harus terus dibangun. Pertama apa? Mencintai Tuhan dengan segenap hati. Katakan bersama-sama, mencintai Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, mencintai firman-Nya, taat kepada firman-Nya. Dan yang ketiga, hidup terus dalam kepenuhan Roh Kudus. Itu harus jadi dasar yang terus dibangun dalam hidup kita, yang terus kokoh dalam hidup kita, sehingga apapun tantangan goncangan ke depan yang kita hadapi, baik masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah bisnis, apapun, Roh Kudus akan menolong kita. Bahkan Dia akan memberikan pengertian untuk kita bisa menyelesaikan semua problem, semua masalah yang datang dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya mari bangun hidup kita di atas dasar yang kuat ini, supaya
kita menjadi bait-baitnya Tuhan yang siap dipenuhi oleh kehadiran Tuhan dan jadi berkat buat banyak. Amin. Mari kita akan terima perjamuan kudus. Saya undang para pemain musik. Kita angkat pujian sejauh timur. Minta tolong Ibu Uli boleh bantu. Biar perjamuan kudus ini di awal tahun ini boleh meneguhkan kembali, saudara. Betapa, coba renungkan, saudara, renungkan. Sebelum kita menerima roti dan anggur ini yang melambangkan dari tubuh dan darah Yesus. Renungkan, saudara, betapa besar kasih Tuhan atas hidup kita. Kita yang seharusnya binasa, tapi karena pengorbanannya yang begitu penuh dengan kasih buat kita, Dia rela datang ke dunia, menanggalkan segalanya dan mati di atas kayu salib. Karena Dia ingin kita punya kehidupan yang berkemenangan saat ini, bukan nanti di sorga, bukan nanti.
Tapi di dunia ini janjinya bahwa kita akan mengalami hidup yang berkemenangan bersama Tuhan. Kita akan menjadi terang, menjadi kesaksian yang menyatakan kekuatan Tuhan. Itu yang menjadi target Tuhan. Itu yang menjadi goal Tuhan atas hidup kita. Mari saudara, tahun 2022 ini biarlah kita punya kehidupan yang baru. Kita punya cara hidup yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Melalui persekutuan dengan tubuh dan darahnya ini saudara, kita memperbaharui komitmen kita, memperbaharui hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita mau menjadikan firman, mentaati firman secara penuh, tidak kompromi dengan apapun, dan hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Maka kita akan menjalani kehidupan di dunia ini sekalipun penuh goncangan. Kita akan melihat penyertaan dan kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kita, menuntun kita sepanjang tahun 2022 ini untuk terus berkemenangan dan menggenapi apa yang menjadi janji Tuhan. Kalau hari ini saudara mau ambil keputusan melalui perjamuan kudus ini, saudara berkata gini, Tuhan, aku mau memperbaiki hidupku dengan Engkau. Aku mau menyerahkan hidupku. Aku mau mengasihi Engkau dan firman-Nya lebih lagi. Aku mau dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan. Buka hati saudara. Sebentar pelayan perjamuan akan disampaikan kepada saudara. Saudara ambil dengan iman, dengan komitmen yang baru, dan mulai berdoa sebelum kita akan makan roti dan minum anggur bersama. Mari kita angkat pujian ini dengan lembut. Betapa besar kasih, sementara roti dan anggur boleh diedarkan untuk kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atas.
Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman. Mengucap syukur, saudara. Saya percaya kuasa tubuh dan darah Yesus mengalir pada malam hari ini atas tubuh saudara. Saudara yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Saudara yang imannya goyah hari ini juga dibangkitkan. Di dalam nama Yesus, Engkau hadir hari ini. Engkau nyata. Come on, buka hati saudara, buka hati saudara. Kuasa Yesus, kuasa tubuh dan darah Yesus mengalir, menguatkan, menguduskan kembali kau dari segala dosa, membangkitkan kekuatan baru di dalam nama Yesus. Ada mujizat dan kuasanya mulai terjadi dalam hidup saudara, dalam pernikahan saudara, dalam pekerjaan saudara. Mulai hari ini, mulai malam hari ini, kuasanya bekerja saudara, firman-Nya bekerja, menolong saudara, membangkitkan saudara untuk kuat mampu menghadapi apapun. Di dalam nama Yesus, engkau akan semakin peka dengan Roh Kudus. Terima kuasa Roh Kudus dalam hidup engkau. Di dalam nama Yesus, engkau tidak pernah akan sama lagi. Doa-doamu akan penuh kuasa, perkataanmu akan penuh kuasa, firman akan bekerja lewat hidup saudara. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan nama Syakalala. Semua berdoa. Ambil otoritas Tuhan. Ambil kemenangan Tuhan. Haleluya. Dasar kehidupan kami adalah pribadi-Mu Yesus. Mampukan kami untuk terus melakukan firman-Mu. Mampukan
kami terus untuk mendeklarasikan, merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, dan biar melalui perjamuan kudus ini menjadi sebuah tanda, menjadi sebuah pengingat bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati menebus dosa-dosa kami. Nyawa saja Tuhan berikan atas kami. Apalagi hal yang lain. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam malam hari ini juga kami Tuhan diberikan kesempatan untuk menabur di gereja-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang menabur. Kami percaya berkat-Mu berlimpah atas setiap kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bersama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Ya, sebelum nanti persembahan diedarkan, Bapak Saudara mungkin lihat di atas amplop itu ada daftar data jemaat. Ya. Saudara kami mohon bisa mengisinya, atau saudara kalau tidak memiliki ballpoint, boleh mungkin Rona ada ballpoint di belakang, boleh mungkin dibagikan. Ada ballpoint di ketek. Coba saudara bisa mengisi, dan nanti di belakang, di meja belakang itu ada box. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa mengisi box, memberikan data itu di box itu ya. Jadi kita di Gereja House of Christ memerlukan data jemaat untuk nanti ke depan Bapak Saudara ada yang ulang tahun atau kita memerlukan mentoring secara khusus seperti itu. Itu saja mungkin. Pengumuman yang berikutnya adalah ada konser Pak Selasa. Oh ya, kembali ada konser Mas Tabil di Taman Holis tiap hari Selasa dan hari Rabu ya, dan hari Sabtu juga ada konser di PKI. Oke Bapak Saudara, mari kita sama-sama mempersiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Silakan petugas persembahan boleh diedarkan. Ya, mungkin beberapa pengumuman juga adalah besok minggu depan kita kembali. Ya, minggu depan kita percaya adalah ibadah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Kok loyo. Amin. Haleluya. Ya. Amin. Haleluya. Minggu depan kita akan dilayani oleh hambanya yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Dilayani oleh hambanya Bapak Pastor Diki. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu Saudara hadir minggu depan dengan semangat, dengan antusias. Itu saja. Mari kita bagi berdiri, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, boleh sekali lagi yang belum mendapatkan, bisa dapat ya data jemaat. Nanti di belakang itu ada box kotak, nanti Bapak Ibu Saudara bisa mengisi, dan ada juga ballpoint nanti di belakang kalau tidak ada yang mau ballpoint. Sebab Kau besar. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, sepanjang minggu ini Tuhan Engkau senantiasa menjagai kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk hamba-Mu yang kami kasih sebagai gembala tempat ini. Berkati hamba-Mu Pak Nikon, Tuhan berkati dalam kesehatannya dalam nama Yesus. Apapun yang dia derita hari-hari, kami percaya melalui masalah, melalui apapun sakit penyakit yang dia alami, itu akan menjadi kesaksian dalam hidupnya dalam nama Yesus. Banyak orang yang akan mengalami perjumpaan pribadi melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ya Tuhan utus,
menjadi milik pusaka Tuhan. Kami berdoa biar Pak Niko sehat, kuat, panjang umur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap jemaat-Mu di dalam persoalan pergumulan. Ingatkan terus bahwa ada satu pribadi yang selalu setia, ada satu pribadi yang selalu peduli atas hidup kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa Indonesia dan kota Bandung yang kami kasihi. Segala bentuk kejadian-kejadian atau ramalan-ramalan yang memprediksi kepada bangsa ini, kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan indah, rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan atas bangsa ini. Kami percaya inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan. Inilah waktunya kota Bandung menjadi api Roh Kudus. Kami percaya kelauan suku Sunda, barat, timur, selatan, utara, kami percaya, kami beritakan shalom dalam nama Yesus. Kami menyerahkan setiap pemimpin negara kami, Pak Jokowi, wakil staf menteri, semuanya TNI Polri ke dalam tangan Tuhan. Berikan kesatuan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Pertemukan kami minggu depan dengan roh yang terus menyala-nyala, dengan roh yang terus antusias kepada Engkau. Kami akan terima berkat daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan umat-Mu sepanjang minggu ini terus mengalami kesetiaan Tuhan, terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Biar kami terus bertumbuh menjadi bangunan-bangunan yang kuat, yang tidak mudah digoncangkan oleh apapun. Tahun ini menjadi tahun kekuatan bagi setiap kami. Tahun ini menjadi tahun di mana kami menjadi bangunan-bangunan yang kokoh, yang siap menjadi tempat kediaman Tuhan, dan Tuhan dinyatakan lewat hidup kami. Terima kasih meteraikan firman-Mu, dan biarlah itu bukan hanya lalu begitu saja, tapi itu kami renungkan, kami perkatakan. Kami mau buka diri untuk terus diubahkan oleh Tuhan, sampai pekerjaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa buat semua kegiatan umat-Mu sepanjang minggu hari ini. Berkati pekerjaan tangan yang mereka buat, berkati rumah tangga mereka, berkati anak cucu mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan. Kiranya sepanjang minggu ini menjadi minggu kemenangan yang penuh sukacita bagi setiap kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah bawalah berkat dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kau dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Thank you.